Kenaikan PPN 12% mulai berlaku per hari ini. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah kemarin Prabowo Subianto mengumumkan bahwa PPN 12% ini berlaku untuk barang mewah. Dan kemudian Sri Mulyani menjelaskan detailnya apa saja yang kena PPN 12% ini. Dan kenaikan PPN 12% ini tentu khusus barang mewah dan kategorinya, kualifikasinya yang ada di PPN BM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, teman-teman bisa mencari apa saja itu barang-barang yang termasuk yang dikategorikan barang mewah. Jadi karena kalau kata barang mewah ini kan tergantung perspektif ya. Kalau orang kota mungkin orang di level elit ya seperti mobil sport mungkin ya, atau yacht misalnya, atau ya barang-barang yang memang berharga puluhan miliar gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya barang mewah dengan kategori atau dengan perspektif orang seperti kami ini di desa-desa nih, ya tentu barang yang nilainya di atas 100 juta itu sudah termasuk mewah ya. Nah, maka dari itu penting kiranya ketika Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan ngomongin tentang kualifikasi atau kategori PPN, kategori barang mewah ini ada di PPN BM. Nah, jadi hal ini tentunya, keputusan pemerintah ini tentunya menjadi langkah awal yang baik kalau menurut saya ya. Kenapa baik? Karena di awal tahun ini pemerintah sudah mengambil langkah yang sangat bijaksana. Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil langkah yang bijaksana dengan menaikkan PPN 12% tetapi khusus untuk barang mewah. Jadi ini mewakili rasa keadilan dari masyarakat. Nah, tetapi memang sekalipun entah nanti atau kapan kemudian ini akan merembet ke barang umum atau ke produk jasa lainnya gitu ya, ya tidak tahu ya, ini dinamikanya pasti akan berubah atau tetap, kita kan tidak tahu ya. Yang jelas ini awal yang baik untuk 2025. Semoga pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran beserta jajarannya bisa kemudian mengambil langkah-langkah yang memang bijaksana gitu. Karena saat ini di negara kita, masyarakat kita perlu pemimpin yang memang bijaksana gitu ya. Banyak hal yang kemarin di 2024, banyak keputusan-keputusan pejabat-pejabat negara ini yang ya banyak yang merugikan atau menyakiti perasaan masyarakat, rasa ketidakadilan. Yang terbaru kan masalah itu ya masalah hukuman untuk Harvey Muiz ya, dimana hanya divonis selama 6,5 tahun. Nah, itu kan jadi ramai tuh di platform media sosial manapun, jadi ramai gitu ya. Dan itu melukai rasa keadilan. Masa melakukan melakukan tindak pidana yang memang nilainya luar biasa besar, triliunan, hanya diberi hukuman seperti maling ayam misalnya, maling motor misalnya, itu kan ya bagi masyarakat itu nggak fair ya, nggak adil gitu, tidak mewakili perasaan masyarakat. Jadi hakim yang memutuskan itu ya bagaimana gitu, kok bisa ada keluar keputusan tersebut. Dan Prabowo Subianto pun tidaklah diam, dia langsung memberikan statement bahwa yaitu harusnya 50 tahun penjara begitu ya, divonis 50 tahun, yang kemudian jaksa pun akhirnya banding. Dan semoga saja hasilnya nanti sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya tidak hanya harapan masyarakat semata, tetapi harapan masyarakat yang berbanding lurus dengan bukti ya. Jadi kan masyarakat itu melihat rasional mungkin ya. Jadi nggak sebanding lah apa yang dia ambil dengan hukuman gitu, yang diambil besar tapi hukumannya kecil. Nah, itu kan tidak sebanding gitu kan. Nah, maka kemudian wajar kalau masyarakat itu nyinyir gitu ya,
atau mengkritisi itu wajar sekali gitu. Dan harapannya ya kepada siapa lagi, kalau misalnya sekarang kepada hakim ya begitu ya, tetapi sekarang ya harapannya hanya kepada presiden ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu semoga saja ke depan ini, di tahun 2025 di awal bulan Januari, ini menjadi langkah yang sangat luar biasa, kebijakan yang sangat luar biasa baik dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan. Jadi kita berdoa saja, berharap semuanya berjalan baik. Oke, itu saja. Terima kasih.